Pemerintah dalami modus penggunaan transfer pulsa dalam permainan judi online yang marak di tengah masyarakat. Pengemudi taksi online digorok penumpangnya. Pelaku ingin menguasai kendaraan korban karena terlilit utang pinjol dan kecanduan judi online. Selamat pagi, halo apa kabar Anda pemirsa? Sira, Selamat apa pagi, kabar? baik, Sehat, semangat Sira? Semangat. Kita Semangat akan dong. membahas yang juga lagi ramai nih. Ya. Harus kita soroti nih, kita sama-sama kawal juga bagaimana ini judi online bisa diberantas ya, dihilangkan gitu. Tapi ada modus baru nih ternyata Vena, melalui transfer pulsa. Waduh, ini modus yang perlu diantisipasi Ya. dan mungkin harus segera ditindak ya. Nah, Ya. nanti kita akan bahas lengkapnya di dialog utama kita. Selain itu juga kita masih akan menghadirkan informasi-informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Betul. Pagi. Dan untuk mengawali Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, informasi pertama ini datang dari anggota polisi lalu lintas Polres Garut, Jawa Barat yang ditabrak oleh pengendara sepeda motor pada saat mengatur lalu lintas. Pemirsa, kejadian ini berawal saat Bribka Sandi hendak menghentikan pemotor yang menggunakan knalpot bising. Bukannya berhenti, pengendara sepeda motor ini justru menabraknya hingga terluka. Usai menabrak anggota, pengendara pun kabur. Polisi mengatakan pelaku sudah diamankan. Namun karena pemotor yang menabrak polisi itu masih di bawah umur, akhirnya dilakukan musyawarah. Dari Garut, Jawa Barat, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Banyuwangi, di mana aksi koboi penodongan pistol terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Korbannya merupakan juru parkir yang diduga diancam akan ditembak oleh seorang pria bermobil mewah saat berkendaraan di jalan raya. Nah, dari rekaman kamera pengawas di minimarket ini, pemirsa memperlihatkan mobil mewah berhenti di tengah jalan raya Banterang, Kecamatan Kota di Kabupaten Banyuwangi. Juru parkir bernama Fanani yang mendekati mobil ini kemudian diancam sebuah pistol sambil mengumpat kata-kata kasar. Ia pun melaporkan apa yang terjadi ke Polresta Banyuwangi, di mana pihak polisian sampai saat ini masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi dan pengendara mobil. Penyidik mengamankan mobil milik kontraktor berinisial MMA dan satu pucuk pistol jenis Glock. Ya, pemirsa, aparat kepolisian ini meringkus seorang pelaku pencurian spesialis pembobolan rumah. Saat diamankan, pelaku ini mencoba berkomunikasi dengan ibunya yang diduga mengetahui keberadaan emas hasil kejahatannya itu yang disembunyikan di tumpukan sampah. Namun, meskipun petugas pada saat itu telah melakukan pencarian, hasilnya pun nihil. Diduga pelaku telah berbohong dan langsung menjual hasil kejahatannya itu. Pelaku kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Sulawesi Selatan kami hadirkan informasi ke Sumatera Utara, di mana aksi heroik pegawai salon di kota Medan, Sumatera Utara ini saat menggagalkan aksi curanmor terekam CCTV dan juga viral di media sosial. Pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di salon yang berada di Jalan Melati Raya di Medan, pemirsa, di mana pelaku memanfaatkan waktu pada saat korban baru membuka tempat usahanya dan sedang menyapu ruangan. Saat sepeda motor ini tengah dipanaskan, pelaku langsung menggasak kendaraan, namun diketahui oleh korban. Korban kemudian ini menerkam pelaku. Sempat terjadi pergulatan hingga korban terluka. Pelaku ini kemudian batal mencuri motor dan kabur bersama dengan rekan-rekannya.
Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini ada seorang bayi laki-laki yang ditemukan di saung di tengah kebun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ditemukan, bayi itu masih dalam kondisi hidup, diduga baru dilahirkan. Pemirsa, warga kampung Hahauan, Desa Darawati, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini dikejutkan dengan penemuan bayi yang dibuang di kebun. Bayi tersebut dievakuasi kemudian segera dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis. Kondisi bayi mulai membaik setelah mendapatkan perawatan dari bidan desa. Kasus penemuan bayi tersebut masih ditangani kepolisian setempat. Alhamdulillah ya, kondisi bayi dalam kondisi selamat, sehat, dan juga sudah mulai membaik. Ya. Selanjutnya kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa, ratusan lapak dan juga puluhan bangunan toko di Pasar Tradisional Sri Bantas, wilayah Kecamatan Kediri Timur, Kabupaten Tabanan, ludes terbakar. Total ada 44 unit bangunan toko dan 144 lapak pedagang pada pasar tradisional yang berlokasi di wilayah Banjarbatan Duren, Desa Cepaka ini ludes dilalap si jago merah. Ya, kebakaran ini diduga dari korsleting listrik dari salah satu kios tengah pasar yang kemudian membesar dengan cepat dan juga membakar bangunan pasar. Pedagang ini kemudian pasrah melihat barang dagangannya hangus tak tersisa. Pemadaman dilakukan dengan 4 unit armada damkar Kabupaten Tabanan dibantu 4 unit armada damkar di Kabupaten Bandung. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ya, dari Tabanan, Bali, pemirsa, kita menuju ke Tangerang Selatan. Ini akibat longsor di Jalan Kecipet yang menghubungkan Kampung Karang Tengah menuju Parung Panjang Bogor. Aktivitas warga menjadi terganggu karena jalur tersebut ini merupakan jalur alternatif yang digunakan oleh warga. Pemirsa, tanah longsor ini dipicu hujan deras. Selain itu adanya pembangunan perubahan yang membangun tandon juga membuat air ini merembes ke jalanan. Longsor juga bubarkan badan jalan hingga 200 meter. Kemudian menghubungkan dua desa yakni Kampung Rancahaur dan Kampung Karang Tengah ini. Aktivitas warga yang hendak menuju Parung Panjang Bogor pun terganggu. Jadi untuk sementara waktu sambil menunggu perbaikan, akses jalan dialihkan melewati jalur perumahan. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda. Banjir dengan ketinggian 1 meter merendam belasan rumah di Desa Bargasari, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir ini membuat sejumlah barang berharga milik warga rusak lantaran tidak sempat diselamatkan. Banjir akibat meluapnya sungai Cimanceri usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Aktivitas warga pun terganggu. Selain mengungsi di rumah saudara, warga yang rumahnya terendam banjir ini mengungsi di musola. Ya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini mengakibatkan belasan rumah warga mengalami rusak parah. Kerusakan ini terjadi pada bagian atap rumah setelah tertiup angin kencang. Selain itu, kerusakan juga terjadi akibat tertimpa pohon yang tumbang. Selain merusak rumah warga, angin kencang yang merobohkan pohon juga merusak mobil yang pada saat itu sedang terparkir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa bencana alam ini. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan pun terpaksa harus mengungsi. Warga juga berharap ada bantuan dari dermawan ataupun pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka. Kami hadirkan pemirsa informasi pilihan selanjutnya untuk Anda. Seorang pria diterkam oleh buaya di Sungai Lara di Desa Lara, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ya, proses evakuasi korban ini berlangsung dramatis karena pada saat hendak dievakuasi oleh warga, korban ditenggelamkan oleh buaya. Bahkan korban dibawa keliling sungai oleh buaya sekitar 5 jam.
dan akhirnya korban berhasil dievakuasi oleh puluhan warga bersama dengan tim BPBD Mamuju Tengah. Hanya saja nyawa korban tak terselamatkan. Korban ini kemudian dibawa ke rumah duka. Ya, Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu ya. Betul, kita jeda dulu ya. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa dengan menghadirkan serangkaian informasi menarik lainnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu pagi. Ya, dalam pertemuan bilateral keduanya ini menyepakati sejumlah kerjasama mulai dari ekonomi hingga energi. Kedatangan Perdana Menteri Singapura diiringi dengan upacara penyambutan mulai dari area Silang Monas. Mobil yang ditumpangi Lawrence Wong dikawal sejumlah pas pampres, pasukan berkuda, dan marching band hingga masuk ke Istana Merdeka. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara kedua negara. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyambut baik kerjasama antar kedua negara sekaligus menyampaikan undangan untuk Presiden Prabowo ke Singapura. Selain bertemu Presiden Prabowo, Perdana Menteri Wong memiliki sejumlah agenda di Jakarta termasuk bertemu dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Senayan, Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut langsung kehadiran Perdana Menteri Wong dan mengajaknya masuk ke ruangan khusus yang telah disiapkan. Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atta Nasir menyebutkan pertemuan keduanya berfokus pada hilirisasi. Wapres berharap Singapura mendukung kebijakan hilirisasi di Indonesia. Usai bertemu dengan Wapres, Perdana Menteri Singapura akan melanjutkan agenda bertemu dengan pimpinan MPR. Yang diangkat oleh Bapak Presiden, terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia. Dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses dan kebijakan hilirisasi Indonesia. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani aturan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Prabowo menegaskan aturan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil di bidang pangan yang penting bagi negara. Presiden dalam mengeluarkan aturan ini telah banyak mendengar aspirasi dari berbagai kelompok tani, nelayan, hingga pelaku UMKM yang mengeluhkan terhambatnya usaha dan pekerjaan mereka atas piutang macet di bank. Dengan keberpihakan pemerintah terhadap petani, nelayan, hingga UMKM ini, Prabowo berharap para pelaku usaha kecil bidang pangan ini dapat terus bekerja dan melanjutkan usaha mereka. Saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang
pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Usai jeda, kami akan menghadirkan informasi di mana seorang pengemudi taksi online digorok penumpangnya setelah diajak berputar-putar di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku ingin menguasai kendaraan korban karena terlilit utang pinjol dan kecanduan judi online. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Satreskrim Polresta Barelang ini menggerebek lokasi gelanggang perjudian Sabung Ayam di sekitar perumahan Legenda, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. Puluhan orang ini di lokasi gelanggangan judi adu ayam diringkus polisi. Setelah menjalani pemeriksaan mendalam, polisi juga telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dengan berbagai perannya. Polisi kemudian juga menyita barang bukti berupa uang, kemudian 80 unit kendaraan roda 2 milik para penonton Sabung Ayam yang ditinggal pada saat penggerebekan terjadi. Para tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara, sementara barang bukti kendaraan akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Kami hadirkan pemirsa informasi pilihan lainnya untuk Anda. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ini menggagalkan penyelundupan 117 kg sabu dan 90.000 butir ekstasi. Ya, para bandar sabu ditangkap di depan sebuah minimarket di Kota Gasip Siak, Riau. Inilah video eksklusif saat Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan upaya penyelundupan 117 kg sabu dan 90.000 butir ekstasi. Dua bandar narkoba ini ditangkap di depan sebuah minimarket. 3 pelaku yang diamankan adalah Antoni, Adi Melano, dan Joni. Sabu dan ekstasi ini milik bandar besar bernama Cegu. Polisi masih memburu Cegu dan menetapkannya sebagai daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Eko Subiakto, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, usai menangkap 3 bandar sabu dan ekstasi, Polda Metro Jaya ini kemudian menggelar konferensi pers pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika jaringan Malaysia, Riau, dan Jakarta. Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya ini mengamankan 117 kilo narkotika jenis sabu dan 90.000 narkotika jenis ekstasi. Modus yang digunakan yakni jual beli mobil dengan memasukkan narkotika ke dalam dashboard dan pintu-pintu kompartemen mobil. Diperkirakan 1 juta jiwa terselamatkan dan total kerugian dapat mencapai 200 miliar rupiah. Tersangka kemudian dikenakan pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Selanjutnya kami hadirkan informasi lainnya pemirsa dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana seorang remaja 15 tahun ini dibekuk kepolisian ketika tengah bersembunyi di rumah rekannya di Kecamatan Makassar. Pelaku ditangkap usai menikam seorang pria yang mengidap gangguan jiwa. Remaja berinisial RA tak berkutik di tempat persembunyiannya di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar. Pelaku berkali-kali menikam korban bernama Amirullah lantaran tidak terima dilempari batu oleh korban hingga pelaku mengajak rekannya untuk menganiaya korban.
Ya, dari Makassar kita beralih ke Purworejo. Pemirsa, ini warga desa Tambakrejo di Jawa Tengah dibuat geger dengan adanya pertikaian kedua pria yang diduga akibat kesalahpahaman. Kedua korban ini harus mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. FE warga Cangkrep Kidul dan PR warga Tambakrejo sama-sama berprofesi sebagai pekerja di satu koperasi yang sama. Pertikaian keduanya berawal dari kesalahpahaman antara anak buah dan juga pimpinan yang mengakibatkan keduanya sendiri saling tikam menggunakan pisau badik. Saat ini kasus itu sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian sektor kota. Dari Purworejo, kami hadirkan pemirsa informasi dari Medan, di mana seorang pengemudi taksi online ini digorok penumpangnya di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian ini berawal pada saat pelaku IDC, warga Jalan Jermal ini memesan perjalanan melalui aplikasi. Saat di perjalanan, pelaku yang sedang mempersiapkan pisau dapur nekat melukai leher korban dari kursi penumpang. Korban yang pasrah dan sudah terluka parah ini kemudian menyerahkan mobil miliknya kepada pelaku IDC. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil meringkus pelaku di kawasan Jalan Kompos Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Pelaku ingin menguasai kendaraan korban karena terlilit utang pinjol dan kecanduan judi online. Ya, dan untuk mengupdate informasi terbaru kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, AKP Badia Yustadi. Selamat pagi, Pak Wakasat. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pak Wakasat, update terbaru mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian, apakah juga berhasil mengungkap sebetulnya apa yang menjadi motif dari pelaku melakukan aksinya ini, Pak? Ya, memang sejak awal pun sudah dijelaskan juga. Memang motif dari pelaku ini memang murni karena ada pinjol dan pelaku juga adalah salah satu pemain judi online, Mbak. Jadi karena sudah terlilit oleh pinjol dan kecanduan judi online ini, sehingga pelaku ini berani untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Pak Wakasat, artinya ia memilih korbannya ini sudah diincar begitu atau berdasarkan random saja siapa yang memesan dari online ini, taksi online ini? Ya, Mbak, jadi memang si pelaku ini sudah sejak dari awal karena saking kepepetnya dia sudah merencanakan, sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut. Jadi memang pelaku ini memesan ojek online ini secara random. Namun saya jelaskan sedikit, namun di perjalanan itu pelaku ini sempat 2 kali singgah untuk melakukan pembelian alat berupa pisau dapur itu, Mbak, di minimarket. Jadi memang dari awal niat tersangka ini sudah jelas untuk melakukan pembunuhan ataupun pencurian dengan kekerasan, Mbak. Oke. Ini kan artinya pelaku tidak mengenal korban ya, Pak. Tapi apakah sudah dalami juga oleh pihak kepolisian adanya keterlibatan pihak lain, mengingat pelaku ini sudah merencanakan begitu untuk melakukan perampokan dan juga aksi kejinya kepada pengemudi taksi online? Ya, Mbak, jadi memang untuk sampai saat ini pelaku masih tunggal, Mbak. Karena yaitu motif awal itu memang dari ekonomi dan kecanduan judi online. Itu, Mbak. Artinya untuk ini pertama kali pelaku ataupun tersangka melakukan kekerasan seperti ini atau sebelumnya juga sudah pernah melakukan perampokan, kemudian juga penganiayaan? Memang dari hasil pemeriksaan ini pertama kali, Mbak, tersangka ini melakukan tindak pidana kejahatan tersebut, Mbak. Oke. Kalau ancaman hukuman terhadap pelaku ini seperti apa, Pak? Terhadap tersangka kami persangkakan percobaan pembunuhan berencana, Mbak, dengan ancaman penjara
hukuman maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Madya Yustadi sudah berbagi informasi kepada kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak. Ya, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Salah satunya menghadirkan informasi belasan warga desa Wadeng, Sidayu, Gresik, Jawa Timur yang menjadi korban penipuan arisan bodong. Mereka mengalami kerugian hingga mencapai 1,7 miliar rupiah. Sesaat lagi pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, seorang selebgram di kota Medan, Sumatera Utara ini ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam jaringan narkotika antar provinsi Sumatera Utara dan Jakarta. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan ini kemudian meringkus 3 pelaku narkoba, dan dari 3 pelaku ini, 1 pelaku bernama Muhammad Yogi yang merupakan seorang konten kreator selebgram di kota Medan dengan nama akun Yogi Segaris. Yogi Segaris ditangkap di kawasan Deli Tua, Kecamatan Deli Serdang dengan total barang bukti 6 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi. Kapolrestabes Medan menuturkan pihaknya juga menangkap 2 orang pelaku lainnya berinisial SS dan NH dengan total barang bukti 50.000 butir pil ekstasi. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Ya, dari Medan kita ke Gresik pemirsa. Ini ada belasan warga desa Wadeng, Sidayu, Gresik, Jawa Timur yang menjadi korban penipuan arisan bodong. Mereka mengalami kerugian hingga mencapai 1,7 miliar rupiah. Para korban pun melaporkan kejadian itu ke polisi. 13 orang asal desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik ini mendatangi Mapolres Gresik. Mereka melaporkan seorang admin arisan bodong berinisial RW yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Belasan warga itu merasa RW telah menipu dan juga memanipulasi arisan mereka karena sampai sekarang tak kunjung mendapatkan giliran undian. Total keseluruhan kerugian dari semua korban ini sebesar 1,7 miliar rupiah. Ini luar biasa, angkanya besar sekali. Luar biasa besar sekali. Nah, modusnya ini kita penasaran ya sebetulnya. Apa yang kemudian membuat banyak warga, ibu-ibu khususnya, kemudian terjerat dengan arisan bodong ini. Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan Ibu Nikmaro yang merupakan korban dari arisan bodong. Ibu Nikmaro, kami turut prihatin ya apa yang menimpa Ibu dan juga para tetangga ya. Total ada 13 orang. Tapi kalau boleh diceritakan sebenarnya awalnya seperti apa sih, Bu? Saya cerita dari awal, Bu ya. Ya, saya cerita dari awal ya. Iya, silakan Ibu. Iya. Mulai bulan 6, bulan 7 itu kami sudah curiga. Kok nama saya nggak kunjung-kunjung keluar sama orang-orang, kok nama saya nggak kunjung keluar. Terus mau ke sana, mau minta dicek, dibongkar si kaleng itu tadi. Kok ibunya marah-marah. Ibunya si RW tadi marah-marah, katanya kok direbut, kaleng itu tadi direbut sama ibunya. Akhirnya warga minta dibuka kok isinya itu cuma 6 butir maksudnya, sedangkan yang belum dapat ini 82. Tuh, akhirnya kan marah-marah ibu ini. Terus sampai bulan Juli 2004 seharusnya kan sudah selesai. Tuh, kok kami ini belum dikasih, katanya saya tanggung jawab, saya yang salah, saya minta maaf, saya salah, nanti tanggung jawab saya. Sampai saya minta mediasi ke kelurahan, yang mediasi pertama itu katanya dia itu sanggup ngasih nanti jarak 3 bulan. 3 bulan itu tadi sampai bulan 10 jatuhnya.
ternyata dia nggak janji, nggak bisa janji. Pokoknya nanti, pokoknya diulur-ulur katanya. Terus mediasi yang kedua bulan 10 akhirnya dia tidak bisa ngasih, tidak bisa janji, sudah tidak percaya masyarakat. Terus kami lapor ke Polres Gresik. Ya gitu Bu. Terus Polres Gresik itu saya laporkan. Baik, Bu Nikmaro, kalau awal mula kemudian tertarik ataupun mungkin ditawari untuk ikutan arisan, ini sebetulnya ceritanya gimana? Apakah memang ada penawaran atau sebetulnya Ibu Nikmaro ini mencari saja dan menemukan bahwa mau ikutan nih arisan di RW ini? Dengar Bu, dengarkan tetangga sendiri. Itu loh ikut arisan, lumayan dapatnya 21 juta. Dapatnya 21, namanya orang desa Bu. Uang gitu kan seneng Bu ya, banyak seneng. Ya nyicil 150 per minggu. Nanti dapatnya 21 juta gitu katanya. Nah, ini sebenarnya kan tetangga sendiri ya Bu ya, tapi sebenarnya sosoknya kayak gimana sih Bu? Orangnya kayak gimana gitu? Ya anaknya masih muda, sekitar kelahiran sekitar 30, belum sampai umurnya 30, belum sampai. Ya sebaya anak saya, masih muda sekali. Baik. Lantas kemudian bagaimana kemudian warga percaya begitu untuk menaruh uang di anak muda ini yang usianya 30 seperti yang tadi Ibu sebutkan, kalau bisa kemudian dijaga dengan amanah begitu arisannya? Iya gini Bu, si RW ini kan sudah bikin arisan 4 periode. Yang pertama yang 50.000 per minggu saya ikut. Yang kedua, yang ketiga saya nggak ikut. Terus yang keempat ini saya ikut, gitu loh Bu. Terus kan yang pertama, kedua itu kan lancar-lancar saja, yang ketiga juga lancar. Cuma yang ketiga itu sempat, yang terakhir itu sempat kisruh. Tapi dia bisa ngekelopi 10 orang itu, gitu loh. Ngekelopi. Iya. Ibu Nikmaro ini kehilangan uang artinya berapa Bu nominalnya? Saya ikut 21 juta 150. Terus anak saya juga ikut 21 juta 150. Jadi totalnya 42.300. Oke, kalau ditotalin Bu, kira-kira sama ratusan peserta lain, ada puluhan orang yang juga belum dapat, sejauh ini kerugiannya berapa Bu? Sekitar 1.700 sekitar. Wow. Bu, tadi Ibu bilang Ibu sekitar 21 juta, anak Ibu juga 21 juta. Itu dibayarkannya bagaimana Bu? Dan dijanjikannya sebenarnya Ibu mendapatkan undian atau arisannya itu bagaimana? Gini Bu, ya nanti kan minggu itu ada yang transfer, bayarnya kan per minggu, Nanti kan ada yang ditarik ke rumah-rumah, terus ada yang transfer gitu, Terus nanti kalau sudah terkumpul, biasanya itu diketok itu sekitar jam 7 diketok. Siapa yang keluar nanti namanya gitu. Oke. Tadi seperti yang Bu Nikmaro sampaikan juga sudah sempat mendatangi ya rumah dari pelaku ini. Kemudian apa yang disampaikan? Apakah kemudian bisa duduk bersama untuk menyelesaikan ataupun mengembalikan uang-uang warga ini yang jumlahnya sampai miliaran tadi disebutkan? Iya. Ya kan waktu itu si korban ini datang. Ya namanya orang banyak, kadang-kadang orang kan marah, nggak sempat ngomong ya yang kasar lah, soalnya kan marah, uang segitu kok nggak dikasihkan, sempat marah. Terus si RW ini tadi di dalam rumah nggak mau keluar, katanya si korban, coba keluar, nanti kita bicara sama-sama. Nggak mau keluar. Sedangkan kalau masuk rumahnya kan tidak mencukupi, orang banyak, gitu loh, nggak mau keluar. Pak Ibu RW ini. Katanya Bu, ini kejadian sudah berapa lama berarti Bu? Ya mulai
mulai bulan 6 bulan 7. Mulai bulan 6 bulan 7 itu sudah curiga itu. Sampai akhirnya selesai kan, sebenarnya kan tanggal 21 Juli kan sebenarnya sudah selesai, arisan itu sudah selesai. Oke, harusnya sudah selesai. Tapi sampai sekarang Iya. juga warga belum bisa mendapatkan uangnya kembali. Apa yang akan dilakukan Iya. Ibu oleh puluhan sampai dengan ratusan warga yang belum mendapatkan hak ataupun uangnya kembali, Bu Nikmaro? Iya, saya menuntut Bu, saya sampai lapor ke Kapolres, saya menuntut hak saya. Pokoknya intinya korban ini minta uangnya kembali. Kalau uangnya kembali, nggak usah kalau uangnya kembali 100%, ya nggak usah dipidana, Bu. Baik. Ibu Nikmara, laporan dari polisi sejauh ini seperti apa artinya? Gimana, Bu? Gimana? Laporan dari polisi yang Ibu dapatkan, kan Ibu sudah melapor nih ke polisi. Kemudian informasi dari pihak kepolisian seperti apa? Kemarin yang masuk BAP bukan saya, Bu. Bukan saya, ada yang masuk BAP. Ibu dapat tidak informasinya, yang cerita dari diperiksa teman itu kan Ibu yang orang korban 4. juga? Iya, dari korban juga. Oke, untuk para korban lain ini juga sempat bergabung di satu grup untuk kemudian bersama-sama satu suara untuk mempidana kasus ini, Bu, jika tidak dikembalikan, Bu Nikmaro? Jika tidak dikembalikan ya itu jalur hukum, tempuh jalur hukum, Bu. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Nikmaro yang merupakan salah satu Ya. korban arisan bodong. Kita harapkan yang terbaik ya untuk Ibu Nikmaro dan juga ratusan korban lainnya. Semoga ada jalan terbaik, uang bisa kembali dan juga proses pidana tetap berjalan sih seharusnya. Ya, terima kasih banyak Bu Terima Nikmaro kasih. atas waktunya. Ya, usai jeda kita akan menghadirkan dialog utama kita di mana nih pemerintah mendalami modus terbaru dari penggunaan judi online yang juga memang sudah disebutkan tadi, transfer pulsa dalam permainan judi online yang marak di tengah masyarakat. Akan kami hadirkan saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau pelaku yang tertangkap 16 orang dengan DP. Komisi 1 DPR RI meminta Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendalami modus penggunaan pulsa dalam permainan judi online yang marak di tengah masyarakat. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Demokrat, Frederick Kalalembang, ditengarai ada modus lain judi online yang tidak melalui uang atau transfer ke rekening bandar, melainkan menggunakan transfer pulsa. Cara kerjanya, pemain judi online cukup mendeposit pulsa mulai dari Rp10.000, Rp100.000, bahkan Rp1.000.000 untuk masuk ke dalam situs. Dari situ, mereka lalu mendapatkan kartu, nomor, dan SIM card yang kemudian dimainkan untuk judi secara online. Selain itu, Komdigi juga diminta untuk mendalami adanya keterlibatan provider dalam kasus judi online dengan pulsa ini. Pasalnya, bandar judi tidak bisa mencairkan dana dari pulsa tanpa keterlibatan operator provider. Sedangkan menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang terkait judi online mencapai angka yang fantastis. Sejak Januari hingga Juni 2024, jumlah perputaran dana judol mencapai Rp13,2 triliun. Menanggapi hal ini, Menteri Komdigi Mutia Hafid akan membentuk tim kerja khusus untuk memberantas judi online serta mengaudit sistem. Komdigi juga telah melakukan pemblokiran konten negatif terafiliasi judi online. Tim TV One mengabarkan. Kalau pelaku yang tertangkap 16 orang dengan BB atau barang bukti 70 miliar, saya kira ini belum apa-apanya, masih banyak lagi dan mungkin perlu didalami. Ada satu modus yang mirip seperti ini
yaitu tidak melalui uang atau transfer, tetapi menggunakan pulsa. Nah, tolong didalami bahwa informasi yang kami dapatkan, pemain ini cukup dengan mendeposit 10.000, 100.000, bahkan 1 juta dengan masuk kepada situs dan kemudian di sana memilih ada kartu, nomor SIM card, dan kemudian mereka bermain judi. Nah, persoalan di sini adalah pemain ini atau dan bandar ini yang menampung hasil daripada judi online ini, yaitu dengan pulsa. Nah, tolong didalami lagi bahwa ada sekitar 20.000 SIM card dengan isi sebanyak 9 juta. 9 juta kalau kita kalikan 20.000 berarti 180 M. Bandar ini tidak bisa mencairkan. Bandar ini tidak bisa mencairkan, harus melalui gamers. Karena gamers ini bisa mencairkan melalui provider. Gamers ini tentunya mendapatkan upah sebesar 20-30%. Penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdiji akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdiji untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB, tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Iya. Aduh, pagi-pagi nih Evan, pusing banget kayaknya. Pusing banget. Soalnya nilainya juga fantastis banget ya. Dan akar permasalahannya belum selesai, judi online, tapi ternyata ada modus baru lagi. Modus baru yang muncul lewat transfer pulsa, sistemnya deposit. Nah, itu kita yang akan jadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami hadirkan narasumber-narasumber. Kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Yang pertama saya mau sapa ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di sebelah Mas Heri juga ada Mas Ardi Suteja selaku pakar keamanan cyber. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Ardi. Ya, selain dua narasumber ini sebenarnya kita sudah mencoba ya menghubungi dari pihak PPATK tapi belum bisa bergabung bersama kami sejauh ini. Kita langsung saja bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Saya mau ke Mas Ardi terlebih dahulu. Mas Ardi,
ada modus baru yang muncul, ini kemudian lewat transfer pulsa. Ini benarkah modus baru yang baru muncul sekarang, atau sebetulnya dari jauh hari memang sudah ada, tapi baru muncul saja ke permukaan atau ke publik? Saya kira tidak ya, ini sudah lama sebetulnya. Dan modus-modus ini kan mereka pasti akan cari celah. Yang ada yang bisa melalui transfer pulsa, ada yang melalui rekening bank, ada juga yang kripto. Nah, ini mereka mencari celah-celah transaksi yang tidak bisa dilacak. Gitu. Jadi bahkan kemarin ya lagi ngobrol sama supir taksi juga, dia bilang, Pak, itu pakai itu tuh apa? E-money. Bisa juga. E-money. Jadi semua mekanisme pembayaran transaksi keuangan itu akan dipergunakan oleh mereka. Artinya susah dilacaknya itu berarti sulit dilacak, benar-benar sulit dilacak. Ya kalau dalam denominasi yang 10.000, di bawah 10.000 kan nggak bisa di ini, apalagi e-money. Oke. Kalau lewat transfer pulsa, bagaimana bisa melacak begitu adanya transaksi judi online? Kita harus ingat ya, kalau bisa bicara pulsa kan harus ke nomor. Ya. Sebagian besar nomor-nomor seluler kita itu prabayar. Kita pergi ke gerai, kita beli, itu sudah diaktifkan tanpa memerlukan KTP. KTP lagi, jadi bisa artinya apa? Anonim lagi kan? Nah itu juga masalah. Itu penyakit lama. Dari kapan-kapan kita udah ngomongin bahaya. Dibiarkan. Mas Ardi, ini kan udah lama banget gitu ya, modusnya juga ternyata Mas Ardi bilang sudah sangat-sangat lama. Nah tapi bagaimana ngeberantasnya gitu? Karena ini kan PR yang cukup besar loh, nilainya fantastis sekali dan juga banyak sekali anak-anak bangsa yang seharusnya tidak terjerat judi online, apalagi nominalnya dari 10.000 gitu kan. Anak-anak juga bisa main dari game online. Jadi memang ini sudah berkembang sangat pesat ya, apalagi PPATK sudah nyampaikan transaksinya udah ratusan triliun. Jadi udah level segini, ini udah bukan sesuatu yang sederhana. Nggak bisa lagi kita reaktif ya, menghadapi lantas tekanan masyarakat, kita bereaksi, tunjukin muka kita di TV, begini, nggak bisa. Ini harus ada kemauan politik dari pimpinan negara ini yang memang mengatakan, udah sikat aja habis sudah. Nah, baru mungkin ada efek jerat. Nah ini juga momentum sekarang dengan pengungkapan yang akan terjadi di Komdigi, ini udah harus ada punya program ya, skenario manajemen krisis yang tuntas. Kalau tidak, ya nanti mungkin saya nggak tahu 5 tahun lagi kita akan ngomong hal yang sama. Gitu. Oke, sekarang saya mau bicara dari sisi hukumnya, Mas Heri. Ini sebetulnya seperti apa dengan ada modus baru seperti ini? Apakah masuk juga kepada pasal Undang-Undang ITE atau sebetulnya ada pasal lain yang kemudian bisa dijerat? Ya, sebelum bicara ke konteks tadi ya, sebenarnya kita juga ingin mengingatkan di hari pertama bekerja saja sebenarnya Pak Prabowo Subianto selaku Presiden RI kan sudah memberikan isyarat bahwa akan jadi open war lah terhadap judi online. Maka ini harusnya ke bawah dimaknai demikian. Apalagi Kementerian Komdigi itu sudah kita ketahui bersama ya, ada proses-proses penegakan hukum di dalamnya karena di dalam internalnya sendiri bermasalah. Begitu. Karena nggak mungkin kita membersihkan rumah yang kotor dengan sapu yang kotor juga kan begitu poinnya. Berkaitan dengan pasal dalam pidana ya sekarang di Undang-Undang ITE yang terbaru 1 tahun 2024 itu kan agak keras ya bicaranya, ancaman sanksi pidananya kalau saya tidak salah mencatat 10 tahun dan dendanya 10 miliar. Di Undang-Undang KUHP yang baru 1 2023 di pasal 427 juga bicara hal yang sama. Jadi kalau bicara tentang sanksinya memang jelas sudah tegas sekali begitu ya. Persoalan dalam konteks judi online ini sebenarnya bukan hanya hukumnya saja Mbak. Karena selama ini ada mindset, ada pemikiran bahwa kejahatan perjudian online ataupun judi pada umumnya di 303 KUHP itu beranggapan bahwa ini bukan kejahatan mungkin sebagian orang yang melakukan. Karena perspektifnya dia tidak merugikan orang lain, uang yang digunakan uangnya sendiri. Kalaupun dia kalah, dia sendiri yang merasakan. Tapi kan kita jarang bicara tentang destruktifnya judi ini, khususnya judi online. Bagaimana kemudian ini merugikan negara, bagaimana kemudian ini membahayakan dari aspek sosial, ekonomi, misalnya keharmonisan rumah tangga, perceraian, dan sampai ada berujung kasus-kasusnya itu ya. Dan sampai berujung ke kriminalitas. Pernahkah kita melakukan studi mendalam terkait hal ini? Jangan-jangan dari angka 1T kerugian yang misal dicatat PPATK dari awal sampai merujuk pada yang terakhir 327 triliun misalnya, itu jangan-jangan dalam tanda petik ada hilang fokus. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya bukan terjadi secara tiba-tiba. Saya nggak yakin ini terjadi dalam satu malam kan. Ini kan harusnya dicek, ada keberlanjutan, harus dibaca kembali roadmap-nya. Pemberantasan terhadap judi online ini dilakukan oleh setiap katakanlah menteri-menteri sebelumnya.
apa yang sudah dan belum dilakukan, sehingga ini berkesinambungan. Akhirnya ketahuan ya di mana missing link-nya begitu ya Mas Ari ya? Saya malah concern terhadap isu itu, karena selama ini yang kita lihat hanya bicara tentang penegakan hukum. Contoh lah, walaupun kita tidak membenarkan hal itu ya, ada beberapa orang yang kemudian diproses hukum, kita setuju terhadap hal itu, tapi kan ini menurut saya di level yang layer paling bawah ya, yang kayak kasus Setbor itu. Dia diproses, ditangkap karena melakukan mungkin promosi judi online, baru promosi saja. Nah, mungkin dia tahu atau tidak, nanti akan dalam perkembangan penyidikan akan diketahui. Tapi pada faktanya, misalnya ada pesohor yang kemudian juga diproses. Itu kan lama sekali kan, dan juga hasilnya juga kita nggak tahu sampai sejauh mana proses itu berjalan. Begitu. Kita juga, saya pribadi, kita pernah mengujinya di pra-peradilan. Bagaimana komitmen, konsistensi dalam hal pemberantasan judi online ini. Saya sepakat ini jangan hanya sebagai media untuk, dalam tanda petik ya, harapan kita bukan pencitraan. Atau perkara yang hanya 1 bulan fokusnya, kemudian hilang fokus di 11 gitu bulan ya? terakhir. Oke, jadi ini PR yang harusnya terus. sejak lama begitu sudah dilakukan. Dan media gitu. harus konsisten menyuarakan ini, karena kalau hanya bicara di pagi hari ini saja Mbak, saya yakin nggak akan selesai gitu ya. Oke. Begini lagi tadi, 5 tahun lagi kita akan bicara hal yang sama. Menarik, nanti juga saya ingin mendalami lagi dengan Mas Arya sebetulnya bagaimana modus-modus cara kerja dari modus terbaru menggunakan deposit transfer pulsa itu berfungsi, bergerak begitu ya maksud saya. Nanti kita akan dalami usai jeda, kami jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tim gabungan Polda Kalimantan Barat ini menggerebek sejumlah rumah di Kampung Beting, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang diduga menjadi pusat judi online dan juga sarang pengguna narkoba. Saat penggerebekan ke sejumlah rumah di Kampung Beting, petugas tidak mendapati para pemilik rumah yang diduga menjadi sarang judi online dan juga bandar narkoba. Namun petugas berhasil mengamankan puluhan bon atau nota, sejumlah perangkat komputer yang diduga untuk mengoperasikan judi online, serta puluhan alat isap bong narkoba. Selain itu, setiap rumah yang digerebek ternyata dilengkapi dengan sejumlah kamera pengawas CCTV untuk memantau sekitar lokasi. Kabak Inops Ditres Narkoba Polda Kalimantan Barat AKBP Sri Sulasmini menambahkan operasi ini akan berlangsung secara kontinu. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber. Pertanyaan menggantung saya tadi untuk Mas Ardi. Mas Ardi, ini kalau kita lihat cara kerja dari modus baru transfer pulsa yang ditemukan pada saat itu seperti apa? Nah, ini bagaimana kemudian penyelesaiannya? Apakah harus melibatkan provider-provider untuk bisa mengungkap? Ya, saya kira memang modus apapun ya sekarang kita ada terkait dengan transaksi pemindahan uang ya, itu memang harus ada komitmen dari provider. Dan tidak bisa hanya satu regulator ya yang memberikan guideline ya, artinya harus semuanya komitmen, harus punya komitmen dan harus menjadikan ini program bersama untuk menghentikan. Jadi tidak bisa hanya Kominfo ya, ini gimana misalnya teman-teman di otoritas jasa keuangan ya, bagaimana dengan BI ya, PPATK jelas sudah terlibat. Ini harus menjadi komitmen bersama. Karena apa? Celah apapun di sistem pembayaran, ya sekecil apapun itu pasti akan dimanfaatkan. Caranya transfer bagaimana itu persoalan lain, tapi semua celah-celah itu akan dimanfaatkan, mulai dari hal yang paling kecil. Jadi sebenarnya bisa di cut off dong, bisa dicegah begitu kan? Seharusnya harus kan ada aturan. ada Kayak misalnya kita ambil yang sederhana aja ya, misalnya e-money. Kalau misalnya e-money hanya diperuntukkan untuk transaksi tertentu, itu bisa membatasi. Ya, tapi kan sekarang enggak. Apalagi e-money itu ada maksimal kalau nggak salah 1 juta ya. 1 juta itu bisa kemana-mana. Nah, ini salah satu yang celah itu. Terus juga perbankan juga harus ketat sekarang ya, terkait dengan akun-akun virtual ya. Akun-akun virtual. Itu pernah ada satu kejadian di mana satu nasabah punya 300 akun virtual. Coba bayangin, satu nasabah punya 300 akun virtual. Nah, ini yang mau disalahkan siapa coba? Ini kan jadi masalah. Jadi ini harus ada komitmen bersama semua sektor ya, industri keuangannya, ya, otoritas pengawasannya, regulatornya, dan tentunya aparat hukum ini harus menyatu. Kalau cuma masing-masing parsial, ini ngerjain,
itu tidak akan melihat helikopter view-nya nggak akan terlihat masalahnya. Masing-masing ngerjain ini reaktif aja. Nah ini yang sekarang kita hadapi adalah itu. Oke, jadi fokus dari sekarang kalau sudah terjadi penanganannya kemudian yang harus difokuskan gitu, harus tuntas. Harusnya pencegahan juga bukan? Nah pencegahannya itu edukatif. Edukatifnya jalan nggak? Nggak Tidak. kan? Iya. Nah, kalau udah ada edukatif apa? Yang harus dibuka itu apa? Dunia pendidikan, pemuka masyarakat, pemuka agama, nggak bisa hanya pemerintah. Ini harus menjadi suatu kesatuan. Kalau masih ya kembali lagi, ini orang lihat, ini nunggu pemerintah, nggak bisa dong. Ini kan masalah bersama, masalah masyarakat, ya harus semuanya. Baik, kalau dari Mas Heri melihatnya bagaimana? Cara mengangkut akarnya dihilangkan gitu, dikupas tuntas. Ini kan kalau tadi juga dicermati bahwa ya jangan cuma hanya yang diberantas itu ya bagian bawah-bawah saja, artinya harus di bumi hanguskan secara keseluruhan gitu. Tapi bisa tidak dilakukan itu? Ya, saya tidak bermaksud untuk permisif ya, dalam artian bahwa ini sepertinya akan sulit ya. Cuman kita realistis saja bahwa untuk mengnolkannya dengan situasi yang saat ini rasanya sulit, tapi bisa diminimalisir. Sehingga tadi peran serta dalam keseluruhan aspek tadi harus diperhatikan. Misalnya hal kecil bagaimana tadi mengedukasi orang terkait dengan bahaya judi online. Dia kadang mengaktifkan zat-zat yang menimbulkan kecanduan. Kalau kita lihat algoritma dari judi online, warna-warninya kan sangat luar biasa menarik begitu ya. Itu belum dalam konteks yang lain. Itu saja sebenarnya mereka sudah desain betul. Jadi pelaku kejahatan ini menurut saya secara sistematis mereka sudah memikirkan bagaimana caranya agar ini menarik, terlaksana, mendapatkan keuntungan. Ujungnya kan keuntungan. Tidak ada pelaku kejahatan dalam konteks judi online ini yang tidak bicara keuntungan. Maka bagaimana memotong itu kan, memangkas itu. Seperti hukum ekonomi ada penawaran dan permintaan. Kalau ini ada titik temu di tengahnya, terjadilah dia. Apalagi kalau didukung dengan sistem yang buruk dari dalam. Jadi ketika pemerintah abai dan kemudian gagal, disitulah masuk kejahatan tadi. Berarti kejahatan yang menang melawan pemerintah, melawan negara. Nah ini yang menurut saya perlu ada sosialisasi, edukasi. Jadi nggak hanya bicara tentang hukum yang di ujung, karena hukum ini kan kalau kita bicara bandar judi online, lain hal Mbak, dengan orang yang tataran di bawah. Saya tidak membela mereka dalam konteks tadi, tapi sekali lagi, kalau kita bicara hukum, ini bukan hukumnya saja yang sebenarnya dikedepankan, tapi aspek sosial, ekonomi, itu harus dipikirkan. Jangan sampai pembuat undang-undang hanya mengatakan bahwa selesai ini, ketika saya buat undang-undang, ya tinggal saya tegakkan hukumnya, maka sudah lepas dari tanggung jawab itu. Padahal kan aspek hukum ini tidak kemudian satu-satunya jalan untuk kemudian bisa memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan judi online itu sendiri. Nanti kita bahas ya, kita satu persatu ya, kita hadirkan nanti ya Mas Heri dan juga Mas Adi. Kita kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, kalau kita berbicara mengenai kuartal 1, kuartal 2, ini nilainya sangat-sangat fantastis ya, kenaikannya juga luar biasa. Nah, bagaimana cara meminimalisir paling tidak supaya tidak ada kenaikan lagi, dikurangi begitu, kalau misalnya belum bisa diberantas secara habis? Ya, tadi saya katakan harus ada roadmap, peta jalan yang jelas dalam pemberantasan ini ya, dan itu harus melibatkan banyak pihak, tidak bisa one man show lah. Harus banyak perlibatan instansi termasuk penegak hukumnya sendiri, nggak hanya bicara tentang polisi tapi Kejaksaan Agung, bahkan di peradilan. Jangan sampai nanti kalaupun ini masuk ke proses penyidikan, oke, benar, penuntutan yang benar, nanti di ujungnya ada permainan lagi. Ini kan kemudian mengembalikan ke titik nol. Maka perlu satu visi misi, pemahaman terhadap hal yang sama ini, dan fight-nya harus ya bersama-sama, nggak mungkin sendiri. Salah satu hal yang sangat mungkin dilakukan, tapi memang sekali lagi perlu strategi katakanlah teknis di lapangan ya. Misalnya pembatasan terhadap peredaran uang itu sendiri. Maka harus dipetakan kan di bidang mana yang kemudian bisa dibatasi oleh pemerintah dalam hal mekanisme pembayaran, jumlah uang, dan lain sebagainya. Ini kan dalam kerangka tadi untuk meminimalisir dan membatasi betul ruang gerak mereka. Nah, tapi sekali lagi tentu hal ini harus sungguh-sungguh dilakukan. Karena kalau bicara dalam konteks ini kan harus dibuat strategi, harus ada planning yang jelas, harus ada target-target sasaran juga yang perlu dicapai. Jangan-jangan tadi tidak ada targetnya, memang hanya nangkapin kemudian diproses hukum selesai, tutup buku di situ. Nah ini yang tentu tidak kita harapkan.
Karena dalam konteks kejahatan ini selama ada keuntungan ya akan terus berjalan. Dan secara signifikan bahkan menurut saya harusnya dipelajari ya, apa nggak ada orang yang memang bisa membaca grafik begitu ya, dari naik 1T kok bisa sampai ke 327T itu dibutuh waktu berapa lama? Jangan-jangan misalnya 5 bulan, berarti 5 bulan ini kita kecolongan apa? Kan harusnya bisa dideteksi dari polarisasi itu. Saya yakin dan percaya modus operandi itu akan dilakukan oleh setiap pelaku kejahatan, bukan hanya judi online. Karena ketika dia berpikir bagaimana caranya tujuan dari tindak pidananya tercapai, itu dia akan melakukan segala cara. Dan kalau cara ini tidak berhasil, dilakukan lagi dengan cara yang lain. Minimal sampai ketika pun ditemukan penegakan hukum itu tahu bahwa ini adalah cara yang efektif untuk mengalahkan atau kemudian membuat kapok atau jera kepada mereka, dengan melalui proses hukum mereka melakukan cara lain. Yang kalau dari awal tidak terlihat bahwa ini adalah kejahatan, tapi tadi kan ada penyisipan, kemudian upaya untuk menghilangkan jejak atau dengan konteks lain menghilangkan label bahwa ini adalah perilaku jahat sebenarnya. Atau ya sekali lagi kita kadang selalu berpikir bahwa ini melulu hanya bicara tentang hukum, padahal sebelum itu tadi ada pemuka agama. Di agama juga diajarkan, kebetulan saya muslim begitu ya, jadi ketika ya diajarkan dalam ayat suci kan ada bahwa kejahatan khamar dan juga judi itu adalah sebenarnya induk dari segala kejahatan, karena ketika bermain judi itu sebenarnya juga sudah membuka pintu untuk tindak pidana yang lain. Saya rasa-rasanya jarang mendengar poin-poin itu ya. Yang kita bicarakan selalu perputaran uangnya 327T, tapi detail terhadap roadmap ini apa begitu. Karena belum ada begitu yang dihadirkan ya. Karena itu yang dibutuhkan saat ini. Mudah-mudahan saya terlewat informasinya. Karena mungkin saya nggak ngikutin. Atau mudah-mudahan didengar segera dibuat roadmap-nya begitu ya, Mas Heri. Kita berdoa. Mas Ardi silakan sebagai terakhir. Benar apa yang disampaikan Mas Heri ini luar biasa ya. Kita cuma fokus pada hal-hal yang sensasional ya. Orang ketangkep rame, terus angkanya sekarang rame. Tapi masalah prinsipil ya di dalam menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan, itu tidak ada. Jadi ya saya juga bertanya, ini perang judi online ini siapa sebenarnya gitu, masyarakatnya kemana ya, tadi juga saya sampaikan pemuka agamanya kemana, ya tokoh masyarakatnya kemana. Ini yang bersuara kan hanya orang-orang tertentu, sementara kita ini yang di luar rakyat tuh ya, kita cuma geram aja bisa geram gitu, tapi what's next gitu. Ini kan harus ada suatu ada suatu panduan berikutnya apa? Kejelasan di mana juga masyarakat ya, semua anggota masyarakat bisa ikut berperan, peran sertanya di mana? Ini kan nggak bisa ditangani sendiri. Tidak sendiri, masyarakat juga turut berperan, pencegahan penting sampai dengan roadmap yang tadi disampaikan oleh dan Mas harus Heri ya. Jelas dan harus tuntas, jangan sampai nanti tahun depan atau 5 tahun lagi kita ngomongin hal yang sama. Ya, baik, jangan sampai ya, mudah-mudahan segera ada jalan cepat, jalan yang bisa mengurai lah ya kepelikan ini dalam judi online. Meminimalisir. Kalau Mas Heri kan pesimis ya, tapi realistis. Ada 2 kata, kolaboratif, tujuannya apa? Meminimalisir. Meminimalisir ya. Udah, jangan muluk-muluk dulu katanya bapak-bapak ini meminimalisir paling tidak ya. Kita tunggu langkah selanjutnya. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump memenangkan 277 suara elektoral. Dini hari seusai pemungutan suara, Donald Trump pun langsung menggelar seremoni kemenangan bersama dengan para pendukungnya. Meskipun penghitungan suara belum resmi berakhir, Donald Trump sudah bisa dipastikan kembali ke Gedung Putih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat. Kandidat presiden asal Partai Republik tersebut telah meraih dukungan yang melampaui batas 270 suara elektoral. Hingga Rabu pagi waktu setempat, Donald Trump tercatat sudah memenangkan 277 suara elektoral. Angka tersebut jauh mengungguli pesaingnya Kamala Harris yang meraup 224 suara elektoral. Dalam sistem pemilihan presiden Amerika Serikat, calon presiden yang memenangkan 270 atau lebih suara elektoral merupakan pemenang. Ya, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof.
Vera dan Vina, selamat pagi. Prof, walaupun memang penghitungan suara ini belum selesai ya, masih menunggu pengumuman resmi, tapi sudah bisa dipastikan juga bahwa Donald Trump ini sebagai pemenang dalam Pilpres Amerika Serikat dan menjadi Presiden AS ke-47. Dengan menangnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, apa kemudian dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia, Prof Hikmanto? Ya, sebelum bicara dampak terhadap Indonesia, tentu dampak terhadap dunia dulu. Jadi ada beberapa negara yang tentu menyambut baik Presiden Trump menjadi presiden di Amerika Serikat karena mereka menganggap bahwa Presiden Trump akan membuat dunia ini lebih aman. Walaupun ada juga negara-negara yang menganggap bahwa Presiden Trump ini justru tidak akan membuat dunia lebih aman. Saya melihatnya begini, Presiden Trump ini menang karena saya yakin ada lobby-lobby Yahudi yang ingin memastikan Trump lah yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat bisa 100% berada di belakang Israel. Tetapi Trump sudah mengatakan dalam pidato kemenangannya bahwa dia tidak akan memulai perang. Yang akan dia lakukan terhadap misalnya di Gaza adalah dia akan mengatakan kepada Iran, Iran, kamu harus hentikan serangan ke Israel. Kamu harus hentikan proksi-proksi kamu menyerang Israel. Kalau kamu tetap melakukan itu, dan Israel akan membalas, kami Amerika Serikat akan berada 100% di belakang Israel. Dan akan membinasakan Iran. Nah, ini yang membuat banyak negara khawatir bahwa dengan tampilnya Trump sebagai presiden, perang akan bereskalasi besar dan tentu ini akan berdampak pada dunia dan akan berdampak pada Indonesia. Nah, tentu kalau Iran mengatakan bahwa oke, saya tidak akan menyerang, ya tentu perdamaian itu akan terjadi di Timur Tengah, ya. Dan Trump akan mengatakan kepada Israel, sekarang akui Palestina sebagai negara, ya, sehingga two-state solution itu bisa terjadi dengan catatan bahwa Trump akan bilang sama Iran, awas kalau Hamas menyerang Israel setelah adanya two-state solution. Karena bagi Israel yang dikhawatirkan adalah kalau Palestina diakui kemerdekaannya, tetapi dia terus mendapat serangan dari Hamas, maka dia tidak merasa terjamin keamanannya. Sehingga lebih baik kalau misalnya Palestina berada di tangan Israel dan dia bisa melakukan tindakan-tindakan polisionil meskipun itu melanggar HAM, melanggar ketentuan kejahatan internasional dan lain sebagainya. Nah, itu di Timur Tengah. Tapi kemudian bagaimana di Ukraina? Nah, di Ukraina ini agak pelik karena apa? Saya mendengar ada salah satu pemimpin di Eropa yang mengatakan bahwa meskipun beliau menyambut baik Trump menang, tetapi beliau mengkhawatirkan bahwa komitmen Amerika Serikat di Eropa, terutama terhadap Ukraina, akan lebih turun daripada Joe Biden. Ini karena apa? Karena kita tahu bahwa Trump punya hubungan baik dengan Presiden Putin pada waktu beliau berkuasa, dan kemudian juga bisa melakukan komunikasi dengan petinggi dari Korea Utara. Ingat, di Ukraina sekarang itu ada pasukan-pasukan dari Korea Utara yang ditaruh di sana dan membantu Rusia untuk menyerang Ukraina. Nah, ini yang akan membuat banyak negara khawatir bahwa komitmen Amerika Serikat di Eropa tidak sama seperti komitmen Joe Biden di Eropa. Jadi ini yang dampak kepada dunia. Nah, nantinya kita bisa lihat bagaimana dampak kepada Indonesia. Karena satu lagi yang dampak dunia itu adalah kompetisi antara Amerika Serikat dan China dalam hal ekonomi itu akan semakin meruncing. Saya yakin itu karena pada waktu Trump berkuasa menjadi presiden sebelumnya, beliau itu tipe yang mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat tidak boleh kalah dengan ekonomi China. Ekonomi Amerika Serikat harus bisa membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, pada waktu itu terjadi perang dagang karena Trump membuat tarif yang sangat tinggi terhadap produk yang berasal dari Cina. Sebenarnya produk-produk itu bukan hanya buatan Cina, tapi buatan perusahaan Amerika Serikat yang harus membayar tarif yang sangat mahal dengan harapan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini
akan kembali ke negaranya untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi kalau menurut saya ini situasi dunianya, lalu kemudian bagaimana nanti Indonesia harus merespon. Memang pada waktu Trump menjadi presiden, kita nih sebenarnya berharap bahwa pelaku-pelaku usaha dari Amerika Serikat itu dia keluar dari Cina dan masuk ke Indonesia. Tapi kan nggak masuk ke Indonesia karena alasannya macam-macam, akhirnya masuk ke Vietnam. Oleh karena itu Bapak Presiden Joko Widodo membuat undang-undang Citaker untuk menyelesaikan masalah ini, tapi belum berhasil juga. Nah, ini yang ada peluang-peluang di mana Indonesia bisa memanfaatkan dan mungkin akan lebih baik kalau misalnya Trump memenangi pemilihan ini. Dan terutama nanti di kawasan Asia Pasifik, kalau Trump mengatakan bahwa silakan Indonesia take the lead untuk menjamin keamanan dan stabilitas di Asia Pasifik, wah itu akan sangat luar biasa sekali. Dan ini sesuai dengan apa yang sering kali disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa Indonesia kita harus menjadi negara yang diakui oleh negara-negara besar. Jadi Indonesia akan menjadi negara besar, seperti itu. Ya, Prof, begini, itu kan tadi secara global juga sudah Prof jelaskan, kemudian juga dari Indonesia juga sudah dijelaskan. Tapi paling tidak apa yang sebenarnya menjadi catatan bahwa Indonesia ini perlu beradaptasi juga dengan keterpilihannya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini, Prof? Ya, adaptasi yang kita perlu lakukan adalah 3 hal. Kita tahu Amerika Serikat di bawah Trump ingin menjadi sebuah negara yang superpower. Ya, akan mengalahkan katakanlah gitu ya Cina, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi militer. Nah, dalam konteks itu tentu Indonesia harus beradaptasi bahwa jangan sampai kita berada di belakang misalnya Amerika Serikat ataupun belakang Cina. Karena apa? Kita ini gadis cantik yang sedang diperebutkan oleh 2 negara besar ini. Oleh karena itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang mengatakan bahwa pokoknya kita harus non-blok. Kita harus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, kita harus menjaga jarak yang sama. Ya. Nah, hal yang kedua adalah Amerika Serikat akan lebih agresif ya di kawasan kita ini. Nah, ini yang harus direspon. Bagaimana memastikan bahwa tidak akan terjadi gejolak atau misalnya bahkan perang ya terbuka di kawasan ini. Kita tahu Amerika Serikat akan mendukung Taiwan kalau misalnya Taiwan diserang oleh Cina. Kita tahu bahwa Vietnam dan kemudian Filipina akan didukung oleh Amerika Serikat kalau Cina akan menyerang mereka terkait dengan klaim 9 garis putus. Nah, ini yang kita harus jaga agar kawasan ini tidak menjadi the next conflict seperti di Eropa ataupun di Timur Tengah. Nah, baru yang terakhir, adaptasi yang kita harus lakukan adalah begini. Kalau saya melihat karakter dari presiden kita, Pak Prabowo, sama Donald Trump, ini mirip-mirip. Ya, mereka adalah pelaku bisnis, ya, mereka dari orang yang sangat tegas, dan yang ketiga, mereka menginginkan negara mereka itu besar. Nah, kalau misalnya dalam konteks negara mereka besar, kita harus pastikan bahwa kita tidak akan berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat karena kita ingin juga menjadi besar. Karena kita belum seperti kayak Amerika Serikat. Kita akan besar, tapi bagaimana kita bisa besar dalam konteks yang ada persaingan antar 2 negara itu. Jadi itu yang kita harus lakukan adaptasi. Lobby kemudian agar Trump ini bisa menang begitu dalam mendukung Israel. Nah, tapi kalau bicara soal nasib dari saudara-saudara kita di negara Palestina dengan menangnya Trump dalam Pilpres AS ini seperti apa? Ya, yang pasti mereka akan aman kalau misalnya serangan-serangan dari Hamas ataupun serangan-serangan dari Iran itu dihentikan. Ya, seperti tadi yang saya katakan, Trump akan mengatakan, kamu harus hentikan serangan-serangan itu, atau saya akan menyerang kamu, begitu ya. Nah, kalau misalnya itu dihentikan, lalu kemudian Trump bisa mengusulkan agar adanya two-state solution, ya, dengan menjamin bahwa Israel
kamu tidak akan lagi menerima serangan-serangan dari Hamas ataupun dari Iran begitu ya, karena kita akan menjamin keamanan kamu dan memastikan bahwa Hamas tidak melakukan serangan. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto sudah bergabung bersama kami dan juga membahas mengenai bagaimana dampaknya secara global, kemudian juga Indonesia dan juga terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih Prof. Hikmah. Ya, sebelum kita mengakhiri Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan menuju ke rekan kami, ada Zinka Nela yang sudah siap mengabarkan di Kabar Utama Pagi. Zinka, ada informasi apa hari ini Kabar Utama Pagi? Baik, selamat pagi Veda dan juga Sira. Di Kabar Utama Pagi pada hari ini akan membahas soal ada guru yang dilaporkan oleh orang tua murid lagi-lagi karena dugaan pemukulan siswanya. Dan ada dugaan bahwa orang tua murid ini meminta uang sejumlah 70 juta. Dan juga selain itu kami juga akan membahas soal bayi yang meninggal dunia saat menuju ke rumah sakit rujukan di Makassar. Dan ini dugaannya karena juga tidak ditemani oleh praktisi kesehatan dari rumah sakit yang merujuknya di Sulawesi Tenggara. Sementara demikian, Veda dan juga Sira. Baik, terima kasih Zizi, Zinka Nela. Pemirsa jangan lewatkan Kabar Utama Pagi akan hadir sesaat lagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.